Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvia Kirain Putri dari kelas 9D. Saya akan menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur apa saja. Berikut penjelasannya. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga 19 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya berlangsung secara damai. Islam masuk ke Indonesia melalui saluran perdagangan baik para saudagar Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Yang pertama yaitu melalui perdagangan. Pada tahap permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Tenggara, dan Timur Asia. Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan, mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Setidaknya, ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Yang pertama, karena Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan raya internasional dan jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. Yang kedua, kesuburan tanahnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah. Yang terakhir, atau yang ketiga, penduduk Indonesia dikenal atas ramah dan tamahnya. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin luas, hingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Proses penyebaran Islam di Indonesia juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Kyai Haji Sal Mahfuz, model tersebut dinamakan halakoh. Pembelajaran halakoh merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Yang keempat, melalui seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadatain. Yang kelima, melalui ilmu tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut sufi. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya sudah mengenal kepercayaan, animisme, dan dinamisme dalam agama Hindu. Sehingga agama baru tersebut, yaitu Islam, mudah dimengerti dan diterima. Yang keenam, melalui jalur politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyat yang masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Itulah 6 jalur penyebaran Islam di Indonesia. Semoga membantu. Saya Melvia Kirain Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.